Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Lutfia dengan NIM 1523422034 dari Program Studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Jadi di sini saya ingin memaparkan hasil studi literatur saya dengan tema teknik pengumpulan data yang diangkat dari mata kuliah statistika terapan. Dimulai dari pembahasannya dulu, kita akan membahas tentang pendahuluan, definisi, angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, skala pengukuran, skala sikap, dan beberapa sumbernya. Oke, selanjutnya pendahuluannya. Di sini ada pendahuluan statistika terapan yang memainkan peran penting dalam mengambil keputusan yang informasional dan tepat di berbagai bidang. Bagaimanapun juga, kualitas dari analisis statistik ini bergantung pada keakuratan data yang digunakan. Nah, oleh karena itu nih, pemahaman tentang pentingnya teknik pengumpulan data menjadi krusial. Nah, tujuan dari mempresentasikan materi ini itu bertujuan untuk memperkenalkan konsep tentang pentingnya teknik pengumpulan data dalam statistika terapan. Juga memberikan landasan untuk diskusi lebih lanjut tentang berbagai metode pengumpulan dan pertimbangan etika yang terkait. Selanjutnya ada definisi statistika terapan. Statistika terapan ini merupakan jenis statistik yang lebih menekankan pada pemahaman konsep, teknik statistik, dan penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, secara umum, statistika terapan digunakan dalam berbagai bidang studi seperti ekonomi, bisnis, manufaktur, pemasaran, dan lainnya. Ini juga melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam konteks spesifik. Peran statistik dalam pengambilan keputusan. Statistika membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan alat dan teknik untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola atau tren, memahami variabilitas, dan membuat prediksi berdasarkan informasi yang tersedia. Dengan demikian, statistika membantu mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam pengambilan keputusan, serta memberikan dasar yang lebih kuat untuk membuat keputusan yang informasinya didasarkan pada bukti dan analisis yang objektif. Sekarang kita akan membahas angket pada teknik pengumpulan data. Nah, angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan penyampaian sejumlah pertanyaan kepada responden, baik dalam bentuk tertulis maupun daring, untuk memperoleh informasi tentang variabel yang diteliti. Angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif, tergantung pada jenis pertanyaan yang diajukan. Nah, kita akan membahas rumus angket nih. Rumus yang terkait dengan penggunaan angket dalam pengumpulan data adalah rumus untuk menghitung berbagai metrik statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan deviasi standar dari data yang diperoleh melalui angket. Misalnya rumus rata-ratanya atau biasa disebut MEAN dari data yang diperoleh melalui angket dapat dihitung dengan rumus di samping. Rumus-rumus lain seperti median, modus, dan deviasi standar juga dapat diterapkan tergantung pada jenis yang diperoleh angket. Selanjutnya ada wawancara pada teknik pengumpulan data. Nah, wawancara ini merupakan suatu teknik pengambilan data menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada responden. Face to face gitu ya. Wawancara ini dapat dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan responden atau melalui media. Wawancara ini juga merupakan metode pengumpulan data yang penting dalam statistika terapan, terutama dalam konteks pengumpulan data kualitatif. Selanjutnya ada pengamatan pada teknik pengumpulan data. Nah, pengamatan ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam
penelitian statistika terapan, yang mana teknik ini melibatkan pengumpulan informasi atau fakta-fakta melalui pengamatan langsung secara langsung gitu ya terhadap objek yang diteliti. Nah, jenis data yang diperoleh dari pengamatan dapat dibedakan menjadi data kualitatif yang tidak berbentuk bilangan dan data kuantitatif yang berbentuk bilangan. Nah, dari berbagai pengamatan nih, pengamatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti observasi partisipatif, observasi langsung atau terselubung, dan observasi tidak terstruktur. Selain itu, pengamatan juga dapat menjadi bagian dari metode pengumpulan data lain seperti wawancara dan kuesioner. Selanjutnya ada tes pada teknik pengumpulan data. Nah, yang tes kali ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam statistika terapan tentunya. Pada penelitian ini, tes dapat berbentuk uraian atau pilihan ganda yang diberikan kepada responden untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, sikap, atau karakteristik lainnya. Data yang diperoleh dari tes ini termasuk ke dalam data kuantitatif. Tes ini sering digunakan dalam berbagai konteks seperti pendidikan, psikologi, dan penelitian pasar. Nah, teknik pengumpulan data lainnya meliputi observasi, wawancara, dan kuesioner. Nah, dokumentasi pada teknik pengumpulan data. Nah, dokumentasi ini tidak melulu hanya tentang foto, melainkan laporan yang akan kita bahas kali ini. Dokumentasi yang kita maksud kali ini tuh merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam statistika terapan. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen atau catatan tertulis sebagai laporan, surat, atau rekaman. Data yang diperoleh dari dokumentasi termasuk dalam data kualitatif. Selanjutnya kita akan membahas skala pengukuran pada teknik pengumpulan data. Skala pengukuran merupakan cara untuk mengukur variabel dalam penelitian statistika terapan, yang mana terdapat 4 jenis skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita akan bahas habis ini. Nah, ini dia jenis skala pengukuran. Yang pertama itu ada skala nominal yang digunakan untuk mengukur variabel yang tidak memiliki urutan atau tingkatan, seperti jenis kelamin atau warna. Yang kedua, ada skala ordinal yang digunakan untuk mengukur variabel yang memiliki urutan atau tingkatan, seperti tingkat pendidikan atau kelas sosial. Selanjutnya yang ketiga ada skala interval. Skala interval ini biasa digunakan untuk mengukur variabel yang memiliki jarak atau interval yang sama antara nilai-nilainya, seperti suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Yang terakhir ada skala rasio yang digunakan untuk mengukur variabel yang memiliki no absolute, atau seperti berat badan atau tinggi badan. Nah, di sini ada rumus skala pengukurannya. Rumus yang digunakan untuk menghitung skala pengukuran bervariasi, tergantung pada jenis skala yang digunakan. Sebagai contoh, pada skala interval, rumus yang digunakan untuk menghitung jarak antara dua nilai adalah x2 minus x1. Nah, sedangkan pada skala rasio, rumus yang digunakan untuk menghitung rasio antara dua nilai adalah x1 x2. Oke, selanjutnya kita akan membahas skala sikap pada teknik pengumpulan data. Skala sikap ini merupakan salah satu jenis skala pengukur yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap suatu objek, peristiwa, atau topik tertentu. Skala ini umumnya digunakan dalam penelitian untuk memahami pandangan atau pendapat responden. Terdapat beberapa metode pengukuran skala sikap seperti skala Likert, skala Thurston, dan skala Goodman. Kita akan bahas selanjutnya.
Nah ini dia metode pengukuran skala sikap. Yang pertama, skala Likert. Responden diminta memberikan tanggapan mereka terhadap pernyataan-pernyataan dengan menunjukkan tingkat setuju atau tidak setuju pada suatu skala tertentu. Biasanya dari sangat setuju biasanya dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Nah, skala Likert ini memberikan fleksibilitas dan mudah interpretasikan. Yang kedua itu ada skala Thurston. Nah, ini nih pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan sikap diberikan kepada panel ahli untuk diberi nilai berdasarkan tingkat setuju atau tidak setuju. Nah, nilai-nilai ini kemudian akan dijumlahkan untuk menciptakan skor atau total yang menggambarkan sikap responden terhadap topik tertentu. Dan yang terakhir ini ada skala Goodman, yaitu responden diminta untuk menanggapi serangkaian pernyataan yang dirancang untuk menunjukkan tingkat dukungan atau persetujuan terhadap satu topik. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut itu diatur dalam urutan yang dirancang untuk mengungkap tingkat kekuatan sikap responden secara bertahap. Nah, ini dia nih, pentingnya pengumpulan data yang akurat. Nah, pengumpulan data yang akurat penting karena data yang akurat memberikan dasar yang kuat untuk analisis statistik yang valid dan keputusannya yang tepat. Data yang tidak akurat dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Dan kita harus menghindari hal-hal tersebut. Nah, analisis yang bias atau lemah dan keputusan yang merugikan. Nah, oleh karena itu, keakuratan data menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan analisis, statistik, dan pengambilan keputusan yang efektif. Ini adalah beberapa referensi yang membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini, yaitu studi literatur. Semoga bermanfaat untuk penonton dan semoga bisa menjadi banyak-banyak pelajaran untuk diri saya sendiri, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila kurang dalam penyampaian serta materi, karena bahwasanya saya masih belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.